kita ceklik aktif, baru kita jatuh tertidur. Oh, otak kita ada tombol Ya, aktifnya? sampai dibilang otak kita ini ada sistem saklar. Kalau saklarnya sini ceklik bangun, sini ceklik sini tidur. Nah, kalau saklarnya ini rusak, bangun terus, jadi nggak bisa tidur. Oke. Walaupun kita udah merem, udah lemesin badan, udah malam, udah capek, tapi nggak bisa tidur karena saklarnya ada yang nggak bekerja. Oke. Menarik ini ya. Oke, kalau gitu kita mulai dari apa yang dimaksud gangguan tidur dan juga seberapa sering terjadi di masyarakat kita. Boleh. Jadi gangguan tidur itu adalah semua kondisi yang mengganggu baik dari pola tidur kita, durasi tidur kita maupun kualitas tidur kita yang mengakibatkan terganggunya aktivitas kita sehari-hari atau terganggunya fungsi tubuh kita. Aktivitas kita terganggu, Ya. fungsi tubuh kita terganggu. Contohnya, Oke. tadi kan ada pola, ada durasi, ada kualitas, Kualitas. ya dok. Contohnya pola, kita tidur nih, durasinya cukup 8 jam. Tiap tidur, tidurnya dalam. Bisa mencapai tidur dalam atau deep sleep. Tapi polanya kebangun-bangun. Dalam semalam bisa bangun 5 kali, kepingin pipis terus. Nah itu kan jadi pola tidur kita yang seharusnya dalam semalam itu tidur yang panjang, jadi tidur yang terfragmentasi, putus. Polanya terganggu atau itu istilahnya arsitektur tidurnya terganggu. Arsitekturnya terganggu. Iya, misalnya nih baru tidur 2 jam bangun pipis, tidur 2 jam bangun lapar, tidur 2 jam kebangun nggak tahu kenapa habis mimpi. Itu kan jadinya putus. Itu bisa mengganggu tidur kita sehingga pada waktu kita bangun tidur nggak seger karena tidurnya putus-putus. Nah itu bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Jadi pas bangun tidur nggak bisa konsentrasi, jadinya agak emosional, sensitif, gampang marah. Karena pola tidurnya kurang baik. Bisa juga karena durasinya terganggu. Oke. Nah, kita manusia dewasa idealnya tidur 7 sampai 9 jam. Ya, kedikitan nggak boleh, kebanyakan juga nggak boleh. Oke. Nah, jadi harus 7 sampai 9 jam. Kalau tidur kita terlalu sedikit, misalnya banyak nih yang suka begadang, sedangkan pagi udah harus bangun lagi. Setiap malam cuma bisa tidur 4-5 jam, 4-5 jam. Nah, itu kan berarti durasinya nggak cukup. Iya. Itu juga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dan jangka panjangnya mengganggu fungsi tubuh kita. Nah, begitu juga dengan kualitas tidur. Contohnya, tidurnya saya cukup kok, tiap hari saya tidur 8 jam, tapi tidurnya nggak pernah mencapai tidur dalam. Selalu cuma tidur ayam aja, ya, gampang dibangunin, denger ini suara dikit bangun, ada apa dikit bangun, tidurnya nggak pernah dalam. Akibatnya sama aja. Jadi pada waktu bangun tidur rasanya udah tidurnya lama, tapi nggak berkualitas. Jadi apa yang terjadi dengan badan kita kalau kita tadi polanya terganggu atau durasinya entah nggak cukup atau kelamaan atau kualitasnya nggak baik tuh efeknya apa buat kesehatan kita? Oke, jadi ada efek jangka pendek, ada efek jangka panjang. Kalau efek jangka pendek itu yang langsung kita rasakan besok paginya. Ya. Langsung berasa ya? Langsung berasa. Ngantuk, ya kan? Bangun tidur tuh nggak seger gitu. Iya. Badan masih pegel. Kadang bangun tidur malah pusing. Bangun tidur moodnya jelek. Nah itu paling sering tuh moodnya jelek. Akibatnya apa? Gampang marah, ya, kesenggol dikit emosi. Ada kata-kata apa dikit gampang tersinggung. Nah itu efek jangka pendek. Terus gangguan, tentunya gangguan konsentrasi. Pada waktu bekerja susah menganalisa, salah input data, susah mengambil keputusan dengan tepat dan bijak. Misalnya untuk orang-orang yang kerjanya di pabrik, itu sering terjadi kecelakaan kerja. Nah mungkin yang sering juga teman-teman akhir-akhir ini dengar ya, kecelakaan kendaraan, bis, microslip. Kenapa itu terjadi? Karena kan dia ngantuk. Jadi kalau ketika jalan di tol yang panjang, jalan yang membosankan, dia kayak merem, merem sedetik. Tapi merem 1 detik itu aja ternyata udah bikin dia kecelakaan, ya kan? Atau mungkin ini yang paling sering dari survei yang pernah saya lakukan sendiri di masyarakat ya, itu tidur waktu lampu merah. Karena dia ngantuk, lampu merah dia lihat, oh masih 70 detik, merem dulu dia. Tahu-tahu lewat kan, sampai udah di klakson, baru bangun, baru jalan lagi. Itu kan menunjukkan bagaimana efek kurang tidurnya itu menyebabkan dia di siang hari itu segitu ngantuknya. Itu yang langsung terasa. Langsung terasa. Untuk jangka panjang, memang badan manusia ini tidak didesain untuk bisa menanggung gangguan tidur jangka panjang. Ya. Jadi istilahnya tuh kalau kita kurang tidur 1 hari aja, besokannya itu kita seperti dalam kondisi mabuk ringan. Nah, tapi kalau kita kondisi jangka panjang,
dia itu sudah mengganggu sistem metabolisme otak, sistem kerja jantung, persyarafan. Makanya komplikasi dari gangguan tidur jangka panjang itu meningkatkan komplikasi stroke, meningkatkan komplikasi jantung, bisa sampai 70-90%. Ya, gangguan hormonal, gangguan apa dok, seksual gitu. Oh, bisa ya? Iya. Oh, okay. Gangguan seksual, obesitas, diabetes, yang paling utama itu tekanan darah tinggi. Nah, itu biasanya muncul pertama tuh gejalanya tekanan darah tinggi. Gitu. Mungkin dari teman-teman seputar jantung sering lihat ya, kenapa zaman sekarang tuh banyak orang mulai tekanan darah tinggi usia 30-an, usia-usia produktif di mana dia harus bekerja sampai malam, pagi udah bangun lagi, gangguan tidur berhari-hari berbulan-bulan, usia 30-an udah tekanan darah main tinggi. Game malah ya. Itu sama juga. Ya. Jadi itu nanti efeknya ke semuanya, Dok. Ya. Sebetulnya gangguan tidur tuh apa aja dok jadinya? Apa cuma nggak bisa tidur aja atau apa aja? Gangguan tidur, misalnya ya tadi gangguan durasi. Kenapa durasinya bisa pendek? Mungkin dia susah tidur, dia sebenarnya udah insomnia. Dia sebenarnya udah di kasur, tapi nggak bisa tidur. Nah, bolak-balik aja di kasur, insomnia. Ini penyakit serius ya insomnia tuh ya, bukan cuma sekedar kayak lu banyak pikiran aja, udah tidur aja gitu. Bukan harus, gitu ya? Nggak bisa. Karena nggak bisa nyuruh orang, udah lu tidur aja, itu nggak bisa. Nggak bisa, itu memang harus ada gangguan. terapinya. Ya, itu gangguan. Ada terapinya? Ada terapinya. Iya. Itu kalau gangguan durasi contohnya. Atau gangguan kualitas. Gangguan kualitas bisa, kalau teman-teman mungkin pernah dengar, obstructive sleep apnea. Nah, ini penting ya. Itu pada waktu tidur ngoroknya kencang banget, grok. Lalu ada periode dia tidak bernafas, ngoroknya tiba-tiba hilang. Sunyi, setelah sunyi begitu, itu baru dia tarik nafas lagi. Jadi habis grok. Masih ada orang yang pikir kalau ngorok malah tidurnya enak berarti itu. Tidurnya lelap katanya. Enggak. Itu ngorok tuh kenapa bisa terjadi ngorok? Nah, karena harusnya kita kan pada waktu posisi tidur udara itu masuk dari hidung lalu turun ke tenggorokan lalu masuk ke paru-paru kita. Nah, dalam perjalanannya ternyata udara itu dia bisa tersumbat. Apakah tersumbatnya di hidung? Misalnya karena tulangnya bengkok, misalnya karena dia lagi pilek, karena dia ada alergi, konkanya bengkak, ada polip, ada sinus, pokoknya semua yang masalah. Sepanjang jalan sini. Sepanjang jalan. Atau pas turun, ternyata dia ada amandel. Atau orang yang kegemukan sehingga lehernya tebal menekan tenggorokannya. Atau pada waktu tidur dia lidahnya jatuh. Ya. Terus sepanjang jalan ini pokoknya sumbatan di sepanjang jalan napas atas ini sehingga udara itu tidak masuk seperti semestinya. Jadi pada waktu udara masuk dia akan menggetarkan organ-organ kita yang lunak sehingga itu menimbulkan vibrasi, itu yang menimbulkan suara ngorok. Tentunya kalau vibrasinya makin kencang, suara ngoroknya makin kencang. Dan ketika yang paling parah adalah ketika sumbatan tuh bukan hanya sumbatan sebagian tapi sumbatan total. Jadi pas udara dia nggak bisa masuk, itulah terjadi di mana waktu istilahnya hipoksia. Nah, dia terjadi intermittent hipoksia. Jadi ada periode dalam tidur berapa kali gitu dia ternyata nggak napas. Dari situ nama sleep apnea itu ya. Sleep apnea. Nggak napas betul. Jadi itu contoh-contohnya gangguan tidur. Gangguan tidur memang ada macam-macam. Ada yang apa lagi? Gangguan pola. Mengigau? Bener banget dok. Jadi kalau mengigau orang jalan, ya lagi tidur jalan. Terus lagi tidur mimpi buruk, ya mimpi buruk sampai teriak sampai kayak gitu. Atau orang lagi tidur kayak ketiban